A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, ulang balik. Apakah yang dimaksud dengan tasawuf itu? Secara umum Imam Ghazali menggambarkan tasawuf itu adalah istiqomah, tidak berharap kepada makhluk dan berakhlak yang baik. Istiqomah awak baik itu ibadah awak ju Allah, istiqomah awak dengan kehidupan sehari-hari. Wasukunu anil makhluk, awak tidak berharap kepada makhluk. Meminta pertolongan boleh. Cuman biko kalau awak menjilek-jilek pelojan. Itu dah sifat awak tu. Dampak negatifnya kalau awak sudah terbiasa sifat menjilek, nanti kalau tiba di kantua biko, awak menjilek-jilek orang teh, akhirnya awak kena budak biko. Kena budak awak biko. Orang jadi kantu menjilek-jilek sekeraja. Kalau di luarnya entah mencingkak, kalau di kantu atau ngeloknya menjilek semua nama curang dapat gaji tinggi. Awak kini bukan minta menjilek, cuman sifat awak tu memang seperti itu agama majan. Minta tolong sudah, kalau tidak ya sudah. Seperti itu saya. Awak punya sifat ketegasan. Famanista kemudian memiliki sifat yang baik. Awak diminta pula, awak secara tidak langsung diminta memiliki sifat tegas. Di sisi lain pun diminta memiliki sifat rahmah. Penyayang. Karena kalau buka Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim saja, itu Allah membuka ayatnya, membuka ayat Al-Fatihah itu dengan sifat rahmah dulu. Apa salahnya Allah buat Bismillahil Jabbarul Qahar? Dengan nama Allah yang Maha Jabbar, keras menguasai, Qahar, menguasai. Itu apa hikmahnya? Allah pun lebih mendahulukan sifat penyayang ketimbang berangnya. Makanya ketika Islam diajarkan itu ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Bertanya orang, siapa yang penyayang tu? Maka dipakai dengan bismillah itu. Allah menunjukkan zatnya itu amba kurangnya penyayang. Sekolah bertolong. Awak mah dituju. Awak lebih mendahulukan sifat marandah awak pada sifat kareh awak. Bukan berarti awak nak sifat tegas tinggi bentuk. Awak Islam punya jati diri, tapi awak punya sifat lembut. Kalau sifat ramah saja kalau nak terkontrol, beko agama dinu saya salah. Kemudian itu kalau nak andai kata nak ngecek tasawuf nanti tasawuf itu hanya sekedar istilah. Naknya tasawuf nanti amba punya nanya akhlakul hasanah, sudah pakai akhlak hasanah. Amba naknya dah pakai tazkiyatun, pakai nama. Jangan dipermasalahkan hanya permasalahan istilah. Jangan disampian kapalo tu. Inti semuanya. Jangan dipabongan kapalo tu. Jangan berkelahi dalam permasalahan istilah. Bahkan istilah ben sama beda jam Ramlan. Istilah Ramlan beda jumi. Wah punya istilah masing-masing. Cuman kalau dicelek mana kan sama. Mangga bercakap. Seperti itu. Misalnya buat. Summa innaka sa'altani anil ubudiyah. Summa artinya kemudian, innaka, inna sesungguhnya kamu, summa innaka kemudian sesungguhnya engkau, sa'altani, sa'ala yas'alu artinya bertanya, sa'alta kamu bertanya, ni saya, sa'altani kamu telah bertanya kepada saya kan, fil madi. Sa'ala itu kawannya ada huruf jar, kawannya. Amma yatasa'alun anin nabain azim jadi sa'ala kawannya kalau mbak kalimat beko ana as'alu anid darsi pakai karena ada fi'il itu ditambah huruf jarnya, tidak semua fi'il tapi ada. Al-ubudiyah ibadah. Summa innaka sa'altani anil ubudiyah, kemudian kamu bertanya kepadaku tentang beribadah. Ibadah itu sebenarnya wahia salah satu asya'a, ibadah itu ada 3, maksudnya di dalam ibadah itu ada tiga kategori. Ahaduha, yang pertama, muhafazatu amri syar'i, menjaga perintah-perintah agama.
Berarti untuk mengetahui perintah-perintah agama baca belajar. Nah, karena awak disiko memulai sesuatu ilmu agama itu dengan belajar. Rasul mendakwahkan Allah itu satu dengan ilmu. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Nak percaya dah dibuat dialog logika. Sayang masa ya Tuhan itu satu, apalagi pas kisah Nabi Ibrahim. Nah, Tuhan tu ancu apa? Tuhan tu disabit kaumnya dari berhala kan? Tidak ada. Nabi Ibrahim logikanya cadia, nyambi kapaknya tempuh kan? Kalau memanglah saya yang mancun Tuhan yang ketek-ketek kok yang gadang tu kan diminta logika sebenarnya Nabi Ibrahim kan? Tapi orang tu lihat aja logikanya nak je percaya orang. Sebenarnya hati itu mengecek, ya salah sih sebenarnya. Tapi hawa nafsu dan hantu pun menyuruh jangan sampai awak keluar dari agamanya. Akhirnya pikir-pikir, nak mungkin doh kalau nak bikon ada berhala bikon baca pitih. Itu kan pemikiran awak. Kalau Allah kan pemberikannya Ar-Razzaq. Apa contoh logikanya Allah itu pemberi rezeki? Cari orang gilo. Siapa lagi orang gilo makan? Idenya sehat, gigi nyamuknya aman saja, malarianya enggak. Malahan orang yang pakai baju yang sehat-sehat di rumah, ini kan yang malaria. Betul. Itu kan contoh logika itu. Jadi awak memulai tahunya di mana sampai batasan-batasan ilmu agama itu dengan belajar. Akidah nanti awak pelajari, fikih nanti insya Allah pelajari, akhlak tasawuf awak pelajari, hadis pun nanti setelah itu awak belajar hadis sampai pelatihan Quran. Yang Quran perlu bisa tuh. Hadis sampai pelatihan Quran. Subhanallah ditapakai sado dewa. Awak amalkan yo jo. Awak kan disiku kan berlomba-lomba mencari amal itu sebenarnya. Awak lah mati itu mengalih. Dia pernah tuh tapi kepikiran makanlah dapat, gajilah ado, bahasa Arab lah bisa. Tapi kepikiran itu mengalih yo cuman. Memang beramal selain alih. Awak lah sikulah tiba. Nah salah ambil contoh orang luar. Awak kuasa awak lah daging pitih di Allah. Awak lah punya kendaraan. Yang biko HP lah 2 perancak. Mengawak lah. Istilahnya kan akan tinggal bersyukur saja lainnya. Jadi sesuatu itu dimulai dengan bab ilmu. Sama nanti halnya berhubungan dengan kekeluargaan. Kalau nak punya ilmunya bisa bercakap-cakap. Tapi kalau bekolah tahu ilmunya pun saling memang nak mungkin seperti itu. Dimulai dengan ilmu dulu. Wathaniha yang kedua, ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridho bi dengan al-qada dengan qada wal qadar misalnya qada awak ketetapan takdir awak, wa qismati kismah itu arti pembahagian Allah, pembahagian Allah berarti mudhafun ilaih, al qismatu pembagian Allah pembahagian Allah atau pemberian Allah mudhafun ilaih. Jadi di siko ada misalnya Allah berniat awak untuk misalnya basidakah di rumah. Apa niat panah apa? Kira nak tekan nasa doh. Itu nak jalan awak lah sedekah doh. Tapi nge Allah lah memandang dari apa awak. Ni awak lah doh. Nak tekan nasa dulu puakan pernah itu nak. Awak niat baik pita tekan nasa doh. Apa? Atau misalnya bako si Zati baca buku saya langsung cerdasnya. Awak lah 10 kali 40 kali nak je ngerti-ngerti doh. Situ larinya buka di qada dan qadar itu. Sama kayak kisah Rabi' tadi itu yang Imam Syafi'i itu. Maka ben sabian tadi, awak mulainya nak bisa dengan kapal cerdas doh. Mulainya dulu dari hati yang berasiah. Sama seperti itu. Misalnya Ramlan membanci kitab itu. Apa oleh yang diajar di kitab itu? Materi tasawuf. Materi akhlak. Amun nak suka belajar itu doh. Datang kewajiban. Awak lah banci awak menghadap buku ku nak dengan kolbun salim sampai kiamat nak masuk buku ku dalam hati doh. Maka awak memulai sesuatu itu dengan kolbun salim. Baik itu bahasa Arab. Kalau hati lebak cuma nak bisa ke doh cuman. Masuk sarugo pun dengan kolbun salim. Dengan kolbun salim. Ba'a caranya awak bisa dapat cinta Nabi dengan kolbun salim, hati yang berasiah. Kalau nak berasiah hati nak bisa ke sayang Nabi doh. Alai misalnya awak mengajar ini ada kolbun salim ada. Anak nak ngerti-ngerti je doh, berang awak.
Makanya wak sesuatu kalau memulai dengan kolbun salim, aman saya rasanya dunia kok. Sama kayak kok, apapun ilmu yang wak pelajari, ataupun sama jelek goreng wak. Pari dita, wak nang suku goreng doh. Nah, wak makan goreng doh. Akhirnya sakit pari. Ancalah wak, iyalah batiku pembagian wak, iya tak makan saya, aman. Sama seperti ikut dulu. Awak anak pernah pai lu bani bana pai makan pangsit ku lali tak ana gua. Pangsit cenah kan pas ngajar lu. Hujan dari, nak mungkin doh dari masjid raya tuh kasih pantinju tuh wali itu. Akhirnya dia disuguhan makanan kan. Ya sudah terima saya. Ah itulah yang takdir awak. Inak takdir awak tuh kasih itu doh. Jadi sebenarnya ikoko hal yang lah wajar awak lakukan saya nyo. Jadi sebenarnya kadang-kadang pun awak diminta dalam Islam koyo banyak-banyak sifat menerima awak. Kalau awak punya banyak sifat menerima, hidup awak tu nak susah doh. Cobalah nak ceo. Pailah situ orang, iyo awak kerajaan. Datang beko diperintahkan sama atasan. Tolong seko beko ya sudah. Baik saya. Aman dunia terus. Ulang pelajaran, ya guru ulang pelajaran. Jadi mohon maaf ya, apalagi dalam masalah keluarga. Kalaulah saling terima menerima, jangan harap rumah tangga itu bertahan. Atau nanti ketika mengajar, nampak murid nak jo menangkuk kepala doh. Manga murid dua salahan ketika belajar bahasa Arab pun awak nangkuk. Wak salahan orang. Awak saya lah berlaku so hebat. Tiba awak di posisi murid, malih mengulang pelajaran. Tapi murid di rumah, wak tekan-tekan ulang pelajaran. Kan nak asik. Kosong. Nak. Itu contohnya. Awak kan ya anak berpikir begitu jo. Anak di posisinya ketika jadi murid lo pernah lo malih-malih. Terasur lagi nih kan. Bulang buku. Aku baca buku lihat. Seperti itu. Nah, jadi permasalahan qada dan qadar itu nanti ada di akidah. Itu termasuk permasalahan yang barek dijalani, tapi kalau awak terima dengan lapang dado nyuringan. Tapi melatihnya tuh susah. Nah, tapi ingat salah dulu. Ridho dengan pemerintah. Allah berusaha awak nak je tembih doh. Nak je tak wajibo balia. Ya balik. Ide itu memang seperti itu. Allah menciptakan awak yang diciptakan. Masa ayo sifat yang diciptakan lebih tinggi pada pencipta? Itu mustahil. Tak bisa. Tarku yang ketiga, wa thalithuha tarku ridho nafsika fi talabi ridho illahi ta'ala. Tarku meninggalkan ridhoi keridoan nafsika, nafsu kamu, fi di dalam, talabi mencari, ridhoi ridho Allah. Berarti sifat dari ubudiyah yang ketiga adalah awak tinggalkan keinginan awak untuk mencari keriduan Allah. Contoh ringan-ringan saya. Misalnya awak penjual. Penjual. Kalau ridho manusia, caranya jaganya kalau aku langsung saya. Tapi kalau awak mencari ridho Allah, awak bedan. Kau barang kau lampu yang expire. Kalau barang kau masih baru, awak bedakan. Atau nanti awak mengajar. Caranya meninggalkan ridho. Rasulullah berwasiat jawab, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Jangan berang. La taghdab walakal jannah. Jangan berang kata Rasul untuk ang sarugo. Jadi ketika menghadapi murid, di saat awak emosi, awak kana-kana itu. Kalau kece Allah, kece Rasul, jangan dahulukan emosi dalam mengajar. Kece hawa nafsu, hantam murid tu. Itu yang melawan. Bisa dikiaskan dianalogikan ke yang lain. Memang melawan diri seorang, nak perlu banyak-banyak kecek-kecek orang lain. Awak salah. Datang masalah yang bertentangan dengan keinginan pribadi awak, kalau nak melawan. Itu saja. Nggak usah minta-minta yang lain-lain. Kok kalau dibuka kaji-kaji hadisnya kok banyak kok mah. Ayat A, B, C, D. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum inda sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu ketimbang suara Rasul. Itu kan melawan hawa nafsu tuh. Jangan kamu dahulukan kehendak kamu ketimbang kehendak Rasul. Alai misalnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati dalam keadaan kafir. Hidup susah,
orang menawarkan dia pitih masuk agama yang lain. Akan seperti awak seorang kayo tu nak ada. Tapi kalau orang nak berpitih panjang. Nah, itu coba tadi. Istilahnya awak memang dituntut melawan diri. Sebenarnya kajian akhlak tazkiyatun nafs tu intinya melawan diri. Melawan diri awak. Nah, kadang awak terjatuh. Kadang awak butuh bimbingan. Kadang anak pun sebagai menterjemah dari kitab iko awak tak gelinci aja jo. Anak nak bisa awak sama-sama di sekolah anak maksum dah. Cuman awak setelah terjatuh capek pelan balik. Sampai hantu tu bosan. Tapi hantu tu nak bosan-bosan sampai di kiamat. Nyalah berjanji ya Allah. Nah, buka surah As-Sad kan? Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin. Wahai malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruh wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian aku bentuk manusia itu agamu roh, sujudlah engkau ke Nabi Adam itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Di saat disuruh untuk tunduk awak kepada awak iblis, ini orang yang paling makhluk yang paling sempurna ibadahnya, kalah malaikat. Tapi di saat orang yang sempurna menyuruh untuk hormat kepada orang yang baru, itu susah. Sama awak melakukan kesalahan, kiranya ditegur deh murid. Ustadz yang lakukan salah. Lah, secara kalau memang awak dahulukan ego pasti berang nalaman. Aden lo jangan-jangan mah. Tapi kalau awak memang menerima dengan kalbun salim, ya nak syukron nak. Syukur ada orang mengingian. Jadi memang melawan diri itu saja. Atau belajar atau mengantuk. Iyo. Kan galak langsung kan? Hilang itu ada. Iya sama seperti itu. Awak ingin cerdas, dihalangi dek hantu jangan cerdas alok salah. Ramlat ndak doh, ambor cerdas, lawannya ngantuk. Sama kayak itu. Atau belajar di rumah, awak kalau lo baca zikir dulu, tangan tua. Iya semua nama itu ya. Tapi kadang-kadang tepar ya kan, tak tahan ya kan, lo ya. Istilahnya memang melawan diri itu bare dan membutuhkan kebiasaan. Terus butuh hadiah menginginkan taruh. Itu lagu nu berajai kok. Kadang laram nak mempan le kan. Pakai majlis ilmu beknya le. Jadi sifat ubudiyah itu 3, menjaga perintah Allah, perintah agama, kemudian awak ridho dengan pemberian Allah, yang ketiga awak lebih mendahulukan keinginan Allah ketimbang keinginan pribadi awak.